Menjatuhkan bom nuklir dari langit, dia dengan percaya diri menyatakan bahwa operasi Angin Timur 001 sudah siap. Kemudian dia mengumpulkan semua penyihir di Aula D. Setelah meletakkan peta seluruh wilayah, mengumumkan bahwa Angin Timur 001 akan dimulai hari berikutnya dan semua orang yang hadir akan berpartisipasi. Dia kemudian beralih ke kapak besi dan menugas Anya dengan cepat setuju untuk mengambil alih komando, sementara Wendy bertanya kepada pangeran apakah mereka tidak terbang dari kota perbatasan. Pangeran menjawab bahwa menempuh jarak yang begitu jauh dengan balon tidak akan layak. Dia kemudian menunjuk ke peta yang tidak bisa saya pahami karena penandanya tidak dalam bahasa Inggris, tetapi dia menjelaskan bahwa jika mereka berangkat dari Silvercheat, mereka dapat menempuh seluruh jarak dalam 1 hari dan bahkan kembali saat matahari terbenam. Dia kemudian beralih ke penyihir lainnya dan memanggil nama-nama penyihir yang terlibat dalam misi ini. Namanya adalah sebagai berikut: Anna, Wendy, Lightning, Maggie, Nightingale, dan Sylvie yang akan berpartisipasi dalam misi tersebut. Dia menugaskan Nightingale dan Sylvie untuk memantau kam sementara perangan akan dilakukan oleh 4 penyihir lainnya. Sang pangeran selanjutnya memberitahu mereka bahwa petir akan menjadi kunci operasi tersebut, jadi dia lebih baik persiapkan dirinya juga gadis petua. Langkita dengan cepat menunjukkan senyum lebar meyakinkan sang pangeran untuk tidak khawatir tentang tugas. Akhirnya sang pangeran mengakhiri konferensi dengan meminta semua orang untuk memperhatikan keselamatan mereka dan menyebutkan bahwa dia akan dengan sabar menunggu kabar baik dari kota perbatasan. Meskipun saya tidak 100% yakin apa sebenarnya operasi Angin Timur 01 sejauh yang saya ingat, sang pangeran ingin memberi Timothy goncangan nyata sehingga dia berpikir 2 kali untuk menyerang kota perbatasan sebelum bulan-bulan iblis melanda karena kota perlu bersiap untuk musim dingin. Adegan camp. Kemudian beralih ke sebuah kapal yang berlayar di sungai. Di dalam perahu kita melihat wanita Mei berjalan kembali ke kota perbatasan setelah beberapa waktu. Saat dia melihat keluar, dia melihat kapal Penny Hir berlayar menuju Silver Kota untuk operasi Angin Timur. Meskipun Nyonya Mei tidak tahu persisnya di mana para penyihir sedang menuju, dia bertanya-tanya apakah mereka sedang dalam perjalanan ke kota Willow atau mungkin kota perak. Sementara dia memikirkan ini, segerombolan gadis kecil yang antusias tiba-tiba mengelilinginya ingin mengobrol dengan Nona Mei. Saat itu Nona Eileen meminta maaf kepada Nyonya Mei menjelaskan bahwa dia tidak bisa menjawab semua pertanyaan anak-anak, jadi dia mengirim mereka padanya. Tentu saja Mei terlihat sedikit kesal dengan segerombolan gadis kecil, tapi kegembiraan mereka sulit diabaikan. Mereka dengan bersemangat bertanya padanya apakah Pangeran Roland benar-benar menulis drama hanya untuknya. Meskipun kejengkelannya, Mei tersenyum dan dengan senang hati meluruskan catatan itu dengan memberitahu mereka bahwa Pangeran Roland tidak menulis drama itu untuknya. Itu sebenarnya adalah saudara perempuan Gulir, direktur pendidikan di kota perbatasan, yang menulisnya untuk semua penyihir. Salah satu gadis kecil kemudian bertanya mengapa Bella mendapat masalah karena menghina drama jika Pangeran Roland tidak menulisnya. Mungkin menjelaskan bahwa meskipun Pangeran Roland tidak menulis naskahnya, dia menyetujuinya dan mengatur segalanya untuk pertunjukan tersebut. Jadi ketika Bella menghina drama tersebut, dia sebenarnya menghina Pangeran Roland. Tetapi kemudian gadis itu mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang meresahkan, yang mengungkapkan bahwa mereka telah mendengar Pangeran Roland memiliki rambut abu-abu kerajaan dan sangat tampan. Beberapa bahkan menambahkan bahwa dia sedikit playboy yang suka berada di dekat gadis-gadis. Nona Eileen jelas tidak senang dengan arah pertanyaan yang diambil, menyuruh mereka berhenti. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka hampir di kota perbatasan, jadi sebaiknya mereka mulai menyiapkan barang bawaan mereka. Setelah gadis-gadis itu bubar, Nona Eileen berterima kasih kepada Mei karena telah membantunya membawa anak-anak ke kota perbatasan. Meskipun pelajaran teater mereka belum selesai, Mei menepisnya dengan mengatakan itu bukan masalah besar. Namun Nona Eileen kemudian menunjukkan bahwa anak-anak ini masih bayi. Meskipun Pangeran tidak mengharapkan aktris panggung hardcore apapun, dia khawatir mereka terlalu muda untuk pertunjukan akting. Mei kemudian meyakinkan temannya bahwa dia tidak berencana agar anak-anaknya mulai berakting segera. Dia menjelaskan bahwa meskipun mereka mungkin berada jauh dari panggung, mereka dapat membaca naskah dan itu adalah keterampilan yang berharga dan sang pangeran selalu menyukai dan menerima orang-orang terpelajar. Dia menggunakan pertunjukan ini untuk mengekspresikan pandangannya dan mengubah opini publik daripada benar-benar menikmati menontonnya dengan baik. Ini adalah sesuatu yang kita semua tahu daripada awalnya. Sang pangeran menggunakan drama ini untuk menantang persepsi masyarakat tentang penyihir dan menghancurkan stereotip lain di masyarakat primitif ini. Eileen dipenuhi dengan kekaguman dan mulai bergantung pada temannya karena dia menemukan pengetahuan dan wawasan Mei benar-benar mengesankan. Saat kapal mendekati dermaga, mereka melihat kerumunan menunggu mereka. Dan di antara mereka adalah suami Eileen, Furlin. Saat kapal menyentuh dermaga, Eileen bergegas ke suaminya dan memeluknya erat. Gadis-gadis kecil lainnya yang turun juga tidak bisa tidak memperhatikan betapa tampannya Furin. Namun kekasih Nona Mei, Night Carter kita tidak terlihat. Furlin menoleh ke Mei dan mengucapkan terima kasih padanya karena membantu Eileen selama insiden dengan Nona B. Ella yang telah mencaci maki semua orang dan menghina Pangeran. Mei dengan cepat melambaikan tangan terima kasih Furlin, lalu dengan main-main menggoda istrinya dengan mengatakan dia akan menangis jika Mei tidak ada di sana untuk menghentikan Bella. Jadi dia senang tidak terjadi hal buruk. Jelas pasangan itu akur dan melihat mereka dalam keadaan main-main seperti itu membuat Mei tersenyum. Tapi meski
Pun dia menyeringai ada sedikit kesedihan di wajahnya kemudian Mei pulang pikirannya dipenuhi dengan pikiran Carter dia bertanya-tanya mengapa dia tidak ada di sini terutama karena suratnya menjanjikan. Bahwa dia akan memberinya kejutan ketika dia kembali ke kota perbatasan, dia sedikit sakit hati karena dia bahkan tidak muncul untuk membantu dengan barang bawaannya apalagi melempar pesta untuknya. Dia pikir dia pasti sibuk dengan tugas malamnya untuk sang pangeran saat itu seolah-olah Diki KN Carter muncul ke tempat kejadian tampak sangat lelah dan dia memanggil Mei saat dia bergegas mendengar. Suaranya Mei berbalik dengan campuran karena ketidakpuasan dan rasa ingin tahu. Carter dengan cepat menjelaskan bahwa dia baru saja mendengar kapal dari benteng lagu panjang telah tiba dan bergegas dar. Ibarat secepat yang dia bisa dan dia juga mencoba menjelaskan dirinya sendiri seperti seorang suami pada umumnya dengan mengatakan dia tidak menyadari dia akan tiba sepagi ini memperhatikan barang bawaannya yang berat. Dia juga menjadi sedikit panik menyadari bahwa dia pasti kelelahan karena mengangkut semuanya, tetapi ketika dia melihatnya, wajah Mei berseri-seri dengan senyum yang tulus, jelas bahwa kelelahan apapun yang dia rasakan menguap saat dia melihat Carter. Mei menawarkan Carter minuman tapi dia bilang dia masih punya tugas yang harus dipenuhi lalu dia mulai tersipu saat dia mengeluh. Arkan sebuah kotak kecil dan menjelaskan bahwa dia di sini untuk memberinya hadiah kecil. Tentu saja rasa ingin tahu Mei memuncak dan dia bertanya-tanya apakah itu produk baru yang baru saja masuk ke pasaran tetapi ternyata ada cincin berlian di dalam kotak. Carter mulai menyukainya, lututnya memegang tangannya dan bertanya apakah dia akan menikah dengannya. Mei benar-benar terkejut dan lamaran Yan Ge tak terduga meninggalkannya dalam keadaan syok yang menyenangkan. Keesokan harinya Carter berada di kantor Roland dan dia sangat bahagia. Itu benar-benar mulai merinding. Sang pangeran keluar namun San Ge pangeran menyelam kembali ke tugas kantornya saat dia membaca sebuah laporan. Dia mengungkapkan bahwa dengan bantuan para penyihir dari Pulau Tidur proyek konstruksi kota perbatasan berjalan dengan kecepatan sangat tinggi. Jembatan baja di atas sungai Redwater selesai sejajar sempurna dengan tembok baru dan semua pujian diberikan kepada Suster Lotus dan Kal yang juga merupakan kepala Departemen Konstruksi. Setelah bekerja dengan Lotus untuk sementara waktu, dia benar-benar tidak sabar menunggu Lotus untuk bergabung dengan departemen dan bekerja dengannya. Rentetan kabar baik sang pangeran terus berlanjut ketika ilmuwan gila itu masuk ke ruangan hanya melihat sama senangnya dengan Carter. Jelas dia ada di sini dengan berita baik, kalau tidak, dia tidak akan membuang-buang waktunya datang ke sini. Ilmuwan gila itu dengan cepat mengungkapkan bahwa dia akhirnya menemukan cara untuk memproduksi asam dalam skala besar. Sang pangeran benar-benar bingung dengan berita itu dan memberitahu Kyle Ichi untuk membawanya ke laboratorium. Beberapa saat kemudian kami menemukan diri kami di laboratorium Riverside. Charles asisten Ichi membungkuk dan memberi penghormatan kepada pangeran dan tidak butuh waktu lama bagi Roland untuk mengetahui bahwa Charles adalah orang yang sama dengannya. Mendengar banyak hal tentang Tuan Kyle setelah bertukar basa-basi, sang pangeran mengalihkan fokusnya ke wadah besar yang berjejer di latar belakang dan dengan cepat bertanya kepada Charles bagaimana alat-alat ini digunakan untuk menghasilkan asam. Kyle Chi menjelaskan bahwa itu semua berdasarkan persamaan reaksi yang mereka pelajari dalam kimia 101. Dia merinci bagaimana setelah asam diisolasi, ia dibakar di tungku, gas yang dihasilkan kemudian dipanaskan dan disimpan dalam wadah timah. Sang pangeran terpesona dan bertanya lagi apakah semua wadah ini memang terbuat dari timah. Kyle Chi mengangguk dan menjelaskan bahwa timbal adalah satu-satunya bahan yang dapat menangani kekuatan korosif asam tersebut. Pipa timbal di bagian atas memompa asam nitrat ke dalam sistem di bawah pengaruh karbon dioksida. Asam nitrat terurai menjadi nitrogen oksida. Oksida-oksida ini bercampur dengan air dan karbon dioksida untuk menciptakan campuran asam yang mengalir keluar dari lubang bawah. Katanya reaksi ini hebat karena nitrogen oksida hanya memberikan oksigen tanpa mengonsumsi apapun sehingga Anda tidak memerlukan banyak asam nitrat untuk mempertahankannya. Sang pangeran kemudian bertanya tentang berapa banyak asam yang dapat mereka hasilkan. Charles menjelaskan bahwa dengan pengaturan ini mereka dapat membuat sekitar seminggu asam dalam satu hari. Itu hanya prototipe sekarang tetapi jika mereka membangun yang lebih besar mereka bisa memproduksi lebih banyak lagi. Roland sangat puas dengan info tersebut dan menyatakan bahwa begitu anak kembali dari Silver City mereka akan mengerjakan produksi yang lebih besar unit. Dia juga menyebutkan bahwa jika mereka kehabisan timbal mereka dapat menggunakan logam sebagai gantinya karena cat Nona Sarah dapat mengatasi korosi. Saat itulah Kyle Chi akhirnya memberanikan diri untuk mengajukan permintaannya yang telah lama ditunggu-tunggu. Dia bertanya kepada Pangeran apakah dia dapat diberikan kimia 2011 setelah semua telah dia penuhi janjinya dan kelima lab mereka sekarang penuh sesak dengan magang berkat keberhasilan mereka dalam pembuatan asam. Beberapa saat kemudian sang pangeran membungkuk di kantornya sementara wanita Lady Scroll sedang sibuk mengatur buku. Sang pangeran berusaha keras mengingat pengetahuan fisika dan kimianya tetapi jelas dia alami masa sulit. Wanita Scroll bisa mendengar dia bergumam pada dirinya sendiri dan meskipun dia ingin membantu dia hanya bisa mencatat apapun yang dikatakan pangeran padanya. Dia mengakui bahwa hal ini jauh lebih rumit daripada matematika dan ilmu pengetahuan alam yang biasa dia lakukan dan tidak heran dia berjuang. Dia kemudian berjalan menghampirinya dan menyuruhnya untuk istirahat. Namun sampai Pangeran mengungkapkan betapa irinya dia terhadap kemampuan menghafalnya,
dia bercanda bahwa jika dia seperti dia tidak akan stres memikirkan ujian, dia akan masuk ke sekolah terbaik dan mendapat pekerjaan terbaik. Tentu saja Lady Scroll tidak begitu mengerti komentar pangeran dan berasumsi dia pasti telah diuji di istana kerajaan. Pangeran dengan cepat setuju karena dia tidak ingin mengungkap identitas aslinya. Lady Scroll kemudian menjelaskan bahwa menghafal semuanya tidak selalu yang terbaik. Pendekatan terkadang lebih baik melepaskan sesuatu dan dia harus selalu menjaga hal-hal tersebut. Kenangan buruk meskipun dia ingin melupakannya saja. Sang pangeran merenungkan hal ini dan dia merasa sangat sedih untuknya karena dia setuju bahwa dia benar-benar tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa sang pangeran merasa sangat sedih karena dia meyakinkannya dengan mengatakan dia baik-baik saja dan bahwa semuanya sudah di masa lalu. Dia kemudian mulai berpikir iri bagaimana Roland Wimbledon tidak seperti elit yang pernah dia temui. Meskipun pengetahuannya luas, yang tampaknya dia pedulikan hanyalah menyebarkannya ke orang lain. Dia tidak bertindak superior. Meskipun dia dalam posisi berkuasa. Sementara itu sang pangeran memutuskan untuk mengakhirinya. Wanita Scroll bertanya apakah dia berencana untuk melanjutkan ini besok. Sang pangeran dengan senang hati mengatakan tidak dan menyuruhnya untuk memberikan Kyle catatan bersama dengan buku teks fisika karena itu akan membuatnya sibuk untuk sementara waktu. Kemudian kita menemukan diri kita di dekat Cole. Ikan dengan senang hati mulai mengunyah kulit mati Lady Leaf saat dia mencelupkan kakinya ke dalam air. Saudara perempuan Scroll juga bergabung dalam adegan itu dan bertanya kepada temannya apakah kakinya merasa baik-baik saja. Nona Leaf menjawab bahwa jari kakinya dalam kondisi sangat baik sekarang dan dia tidak perlu khawatir akan kedinginan wanita musim dingin yang akan datang menggulir kemudi. Melihat sekeliling pada tanaman hijau yang subur dan bertanya kepada temannya apakah dia yang menanam semua tanaman ini. Gadis hijau itu mengangguk sambil berkata itu adalah anggur tanaman merambat. Pohon buah dan tanaman. Dia juga menyebutkan bahwa ada banyak sarang burung di daerah itu dan itu merpati pembawa pesan honey tinggal di sana. Nyonya Leaf kemudian menjelaskan bahwa sang pangeran selalu mengatakan kepadanya bahwa evolusi terletak pada pemahaman penyihir tentang kekuatan mereka. Dia menemukan sel tumbuhan menarik dan awalnya berpikir mereka harus berfungsi sebagai satu kesatuan. Dia menunjukkan bagaimana sekelompok daun bisa menjadi sebuah tanaman merambat dan jika mereka semua berbeda mereka tidak akan pernah bisa bergabung menjadi satu. Dia merenungkan bagaimana kekuatannya ikat pada ekosistem itu sendiri. Melihat taman hijaunya yang berkembang dengan burung-burung yang hidup dan berkembang, dia merasa bahwa dia telah menemukan jalannya ke depan. Adegan beralih ke pinggiran kota perak tempat para penyihir telah mendirikan kemah mereka di dekat pegunungan. Semua orang sekarang berada di balon. Mereka siap untuk fase berikutnya dari misi mereka saat mereka terbang turun. Memberitahu petir untuk masuk ke dalam balon dan beristirahat karena tidak ada setan di sekitar, tetapi petir dengan penuh semangat menyatakan bahwa dia bisa terbang selama dia mau. Wendy menoleh Anya dan bertanya apakah dia merasa gugup. Petir menyangkalnya dan dengan percaya diri menyatakan bahwa dia sepenuhnya siap untuk mengarahkan nuklir ke arah yang benar, terutama karena dia telah berlatih berkali-kali dan kastil kota perak sangat besar. Tidak mungkin dia akan. Nona Wendy bagaimanapun menyarankan dia untuk tidak menjadi ceroboh. Dia mengingatkan Lightning bahwa keselamatan adalah prioritas utama mereka dan meyakinkannya bahwa masalah baru-baru ini dengan iblis bukanlah salahnya, jadi dia tidak perlu merasa bertanggung jawab atas apapun. Lightning dengan cepat menyangkal memiliki pikiran seperti itu. Sementara Wendy tahu bahwa dia merasa sedih akhir-akhir ini sejak pertemuan dengan iblis itu, jadi dia meyakinkan petir sekali lagi bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apapun karena dia tidak buruk dalam pertempuran tetapi hanya sedikit tidak berpengalaman. Ana juga menua dan menyatakan bahwa sebagian besar penyihir tidak mendekati Nightingale dalam hal pertempuran. Pengalaman mereka selanjutnya mengatakan padanya bahwa tidak ada yang menyalahkannya, jadi dia tidak perlu merasa buruk tentang apapun dan membuat segalanya sulit bagi dirinya sendiri. Magi bergabung dengan tempat kejadian dengan cepat melaporkan bahwa distrik bagian dalam ibu kota sekarang terlihat karena semua orang menikmati pemandangan yang luar biasa. Mereka ditinggalkan dalam keadaan terpukul dengan Imana mereka bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Wendy kemudian merenungkan pengalaman masa lalu mereka, mencatat bahwa ketika mereka pertama kali bertemu Sarah dan Echo, daerah ini dianggap sebagai bagian paling berbahaya dari Kastil Gri. Itu sulit bagi para penyihir dengan satu dieksekusi hampir setiap bulan di luar plaza distrik dan tinggal di sana bahkan untuk satu hari ekstra adalah hari lain untuk menyaksikan sesama saudari menderita. Sementara petir memberi dirinya sendiri pembicaraan penyemangat karena mereka akan menghancurkan kota ini dengan nuklir. Dia berpikir dalam hati bahwa jika membom Timothy adalah satu-satunya yang harus dia lakukan, dia tidak akan bisa melakukan itu. Harus dilakukan untuk membuat perubahan. Dia siap melakukannya saat mereka melayang tepat di atas kota Wi. Dia memberitahu semua orang untuk menyiapkan bom dan membuka pintu. Saat yang ditunggu-tunggu semua orang tiba dan nuklir mulai turun. Tim bersorak untuk seperti kilat berteriak bahwa sekarang semuanya tergantung padanya. Kilat dengan cepat mempercepat dan memposisikan dirinya tepat di atas nuklir saat menuju ke kastil utama. Begitu dia mengarahkan nuklir ke lintasan yang benar, dia menarik parasut Ari rudal yang memungkinkannya turun lebih cepat dan dia sendiri mulai terbang ke arah lain karena pangeran telah memerintahkannya untuk tidak melihat bom saat meledak, tapi tentu saja dia tidak bisa
Enahan keinginan untuk melihat bom sebelum meledak karena dia ingin melihat kejatuhan Timothy di depan matanya sendiri saat bom itu menghantam. Bom itu meletus dengan ledakan yang sangat besar. Warga es Ipil di sekitar kota tercengang oleh ledakan besar. Mereka menyaksikan dengan kaget saat asap mengepul dari kastil dan seluruh bangunan mulai berguncang, bahkan Timothy yang duduk di dalam merasakan jel. Ombang kejut kepanikan menyebar melalui ruangan saat semua orang bertanya-tanya apakah itu gempa bumi. Timothy kemudian dengan cepat berteriak pada semua orang, menyuruh semua orang untuk diam dan menun. Tut untuk dikawal ke ruang bawah tanah. Ksatria yang berdiri di sekitar dengan cepat berjanji untuk melindungi raja mereka, dan Timothy dengan cepat mulai menuju ruang bawah tanah tanpa membuang waktu. Puing-puing terus turun dan Timothy menggertakkan giginya kesal. Dia marah karena memikirkan hanya sejumlah besar bubuk salju yang bisa menyebabkan kerusakan seperti itu, dan dia kesal dengan bagaimana Roland berhasil mendapatkan senjata alkimia yang begitu kuat. Timothy curiga bahwa Garcia mungkin telah memberikannya kepada Roland sebelum meninggalkan Clearwater. Begitu dia memikirkan ini, dia tidak bisa melepaskannya. Kemungkinan Roland dan Garcia mungkin bekerja sama melawannya, tapi dia bingung bagaimana mereka berhasil menyelundupkan begitu banyak bubuk salju di kastil untuk membuat ledakan besar seperti itu. Dia meraih salah satu ksatria di kerahnya dan memerintahkannya untuk mengumpulkan yang lain ksatria dan mencari seluruh distrik. Mereka perlu memeriksa selokan, kebun, gudang, dan tempat lain di mana bubuk salju mungkin disembunyikan. Dia juga memberitahu mereka untuk menangkap siapapun yang terlihat sedikit mencurigakan, tidak peduli pangkat mereka, dan dia bersikeras bahwa setiap Yan dan pembantu terakhir di kastil digeledah. Tidak ada yang mendapat izin. Ksatria Timothy segera berlari untuk melaksanakan perintah, sementara Timothy sendiri hanya gemetar karena frustrasi menggigit. Waktunya untuk menanggapi Roland dan mengirim pesan yang jelas bahwa dia tidak sekuat yang dia pikirkan. Tetapi memikirkan Roland tersenyum setelah kemenangan manis kecil ini benar-benar membuatnya kesal. Dia meninju dinding dengan frustrasi yang luar biasa, memutar ulang surat ancaman Roland tentang akhir kekuasaannya berulang-ulang di kepalanya. Sementara itu kembali di Bordertown kita melihat Merpati Honey bertengger di jendela. Rupanya itu hanya menyampaikan pesan dari Theo yang sudah ditempatkan di Silver City untuk melaporkan tentang operasi angin timur 00, dan surat itu mengkonfirmasi ke hasilan pelaksanaan misi itu menjelaskan bahwa karena kastil dengan cepat dikunci setelah nuklir dijatuhkan, mereka tidak berhasil menyelidiki efek ledakan tersebut pada malam hari. Hampir setiap warga mengetahui tentang kejadian tersebut dan semua pub, hotel, dan plaza di sekitar kota ramai dengan diskusi yang sama. Banyak yang sekarang percaya bahwa Timothy meninggal dalam ledakan itu dan orang mulai berpikir bahwa Roland membunuhnya, terutama karena pangeran kita sudah mengirim surat ancaman itu ke Timothy. Semua orang sekarang berpikir anak kita mungkin akan segera menjadi penguasa baru kerajaan. Surat itu lebih lanjut menjelaskan bahwa wilayah elit sebagian besar diam dan reaksi kastil sangat cepat mengisyaratkan bahwa Timothy Wimbledon kemungkinan masih hidup. Juga ada pembicaraan bahwa serangan itu datang dari langit dengan beberapa warga mengklaim mereka melihat benda putih jatuh di ibu kota dengan kecepatan luar biasa. Secara keseluruhan, jika berita menyebar bahwa serangan itu adalah hukuman Roland atas tirani Timothy, banyak orang akan mempercayainya. Anda melihat laporan tentang perintah represif Timothy, sudah beredar dan menyusunnya menjadi sebuah kasus yang solid. Akan cukup efektif. Theo lebih lanjut menulis bahwa melalui rumor ini pesan akan sampai ke telinga setiap warga, ditambah Theo juga mengawasi para prajurit yang ditempatkan di timur. Tetapi Timothy harus disibukkan dengan masalahnya saat ini sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sepertinya semuanya berita dalam surat itu cukup memuaskan dan sang pangeran percaya bahwa jika angin timur 01 benar dapat mendorong Timothy untuk mengerahkan pasukannya, itu akan menjadi kemenangan besar. Sekarang dia hanya harus menunggu para penyihir kembali. Sudah berhari-hari sejak dia melihat Anna dan Tit ada yang mencuri camilan ikan dari laci miliknya yang merupakan sesuatu yang sulit dia biasakan. Tiba-tiba pintu Krex terbuka dan Knight Carter bergegas masuk melaporkan bahwa dua armada telah tiba di dermaga dan mereka adalah pedagang Margaret. Rupanya dia menambahkan bahwa beberapa perekrut yang memiliki telah dikirim ke wilayah selatan telah kembali dengan 4 hingga 500 pengungsi balai kota Mengikuti rencana pengujian virus yang ditetapkan sebelum mengizinkan siapapun masuk ke dalam tempat kejadian, kemudian beralih ke laboratorium tempat Charles melihat keluar jendela memperhatikan beta. Paluar biasanya sibuknya dermaga hari ini, sementara itu seniornya asyik dengan dirinya pekerjaannya sendiri. Juniornya lalu menyuruhnya tidur, tapi seniornya bilang dia baik-baik saja. Dia menyebutkan Ahwa hanya butuh beberapa halaman membaca baginya untuk menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang dunia. Dia selalu mengira alkimia hanya tentang bereksperimen dengan elemen, dan dia sekarang menganggap mengamati matahari terbit dan terbenam adalah kegiatan yang tidak ada gunanya. Asistennya membantahnya dengan bertanya apakah memang begitulah kenyataannya. Lagi pula pengamatan matahari dan bintang diserahkan kepada para astronom, sementara petani dan apoteker menangani penelitian tentang tanaman, sedangkan seniornya kemudian menekankan bahwa inilah mengapa dia merasa mereka tahu sangat sedikit. Menurut buku pangeran, semuanya saling berhubungan sejak awal, menjelaskan bagaimana batu, bunga, petir, dan api semuanya terdiri dari materi yang sama dan beroperasi di bawah aturan yang sama, dan kimia hanyalah sebagian kecil pemahaman yang lebih luas. Setelah membaca banyak kimia 201, dia mulai memahami apa yang dimaksud pangeran dan mengapa mereka dapat memprediksi kualitas dan reaksi suatu unsur
Ahkan jika mereka tidak dapat mengamatinya secara langsung. Senior mengakui bahwa perspektif ini telah membuka pintu ke pemahaman yang lebih luas di luar sekedar kimia. Asisten mengakui apa yang dikat akan seniornya dan berharap untuk pahami kedua buku ini di masa depan. Juga adegan berikutnya beralih ke kerajaan hati serigala yang saat ini sedang dikepung oleh Uskup Agung Main, anteknya dengan Cep. Ed melaporkan bahwa pemecah kota sudah siap, lalu bertanya apakah para penyihir juga sudah siap dan asistennya mengonfirmasi dengan menambahkan bahwa mereka telah memastikan untuk menyembunyikan mereka. Puas dengan laporan yang dia katakan pada Lekinya untuk kembali ke posisinya sebelum Leki meninggalkan Main selanjutnya menanyakan tentang keberadaan Zero dan Isabella sang junior segera Eri tahunya bahwa mereka saat ini sedang menginterogasi tahanan di timur bagian dari Kam dan bertanya apakah dia ingin dia memanggil mereka tetapi Utama menolaknya dengan mengatakan dia akan pergi diri untuk melihat. Saat dia melangkah maju dia melihat mereka dan tidak bisa tidak berpikir tentang betapa berbedanya mereka dari para penyihir yang dibesarkan gereja sejauh ini. Bahkan di saat-saat serius seperti ini mereka tampak benar-benar bebas meskipun jika keduanya berada di bawah komandonya Main tidak akan ragu untuk menghukum mereka atas aksi yang mereka lakukan namun dia tidak berdaya lawan keduanya karena mereka memiliki hal yang sama pangkat sebagai Uskup Agung Main. Kemudian memerintahkan salah satu para ksatria menyuruh para prajurit pengadilan meninggalkan area tersebut segera. Termasuk mereka yang mengawasi para tahanan. Pada saat itu kedua wanita itu berbicara menanyakan Main mengapa dia muncul ketika mereka baru saja akan bersenang-senang dengan para tahanan. Sang wanita Utama memberitahu mereka bahwa menginterogasi para tahanan ini melayani tidak ada tujuan dalam mengepung kota Wolfart. Selain orang-orang ini hanya pramuka yang mereka temukan di jalan, jadi hampir tidak ada intel yang bisa diekstraksi. Jadi dia merekomendasikan mereka berdua bergegas ke garis depan sebagai gantinya. Wanita Isabella meyakinkannya untuk tidak khawatir, menjanjikan bahwa selama dia di sini dia tidak akan membiarkan satu musuh penting pun lolos. Namun dia juga menunjukkan bahwa dia tidak bisa menghentikan Lady Zero dari membuat keributan karena dia suka menghakimi orang dengan tangannya sendiri. Prajurit musuh meskipun terluka dengan cepat berdiri melawan Zero. Dia melepaskan anak panah lalu melempar busur silang ke samping dan meraih pedangnya mencoba untuk menebasnya tetapi Zero menghilang dari tempatnya meninggalkan pedangnya untuk tidak mengenai apapun kecuali tanah kosong. Prajurit itu terkena serangan sementara Zero hanya berdiri di sana dengan anak panah di mulutnya. Ella meludahkannya. Dia bertanya kepada prajurit itu di mana dia mencoba untuk membidik karena dia tepat di depannya. Prajurit itu berbalik tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Nol melompat ke udara, merah kepala ksatria dan memutarnya dengan bunyi berderak yang memuakkan. Ksatria malang itu jatuh ke tanah, darah mengalir dari mulutnya saat dia akhirnya mencium selamat tinggal ke kehidupan kesayangan. Zero kemudian berbalik ke tawanan yang tersisa dengan santai menyatakan bahwa mereka selanjutnya omong-omong apakah kamu memperhatikan wanita-wanita ini memiliki telinga runcing yang berarti ada elf di dunia ini juga meskipun kita belum tahu banyak tentang mereka tapi mari kita semoga kita segera mengetahuinya. Tawanan lainnya ketakutan dan mulai berlari menyelamatkan diri tapi Zero mulai berak. Menangkap seorang pria malang dengan aura aneh yang benar-benar mencekiknya sampai mati. Begitu dia mati aura yang dia lemparkan padanya muncul dari tubuhnya, tubuh tak bernyawa dan dia beralih ke tawanan lain yang benar-benar kehilangan akal sehatnya sebelum dia menemui ajalnya. Juga Zero menatapnya dengan saksama dan dengan ketenangan menyeramkan di wajahnya mengatakan kepadanya bahwa Tuhan telah mengungkapkan segalanya kepadanya. Dia tahu orang tuanya adalah petani yang direkrut ke dalam divisi pramuka angkatan darat di bawah perintah Raja Hati Serigala. Ketika mereka kembali untuk melaporkan bahwa mereka tidak diizinkan kembali ke rumah dan mereka langsung dikirim kembali ke depan, dia dengan lembut meletakkan tangannya di bawah dagunya seperti ibu yang peduli dan mengungkapkan kebenaran pahit, yaitu bahwa dia tidak dikirim kembali ke keluarganya karena itu tidak ada lagi ayahnya. Ibu dan saudara kandungnya sama seperti dia digunakan dan dibuang oleh Raja Seni Serigala. Dia lebih lanjut menjelaskan secara rinci bahwa ayahnya meninggal dalam kecelakaan saat memperbaiki tembok dan ibunya dihukum dengan cambuk selama kerja kasar dan sekarang berada di kondisi kritis. Anak laki-laki itu mulai menangis mencoba menyangkal apa yang dia katakan dan menepisnya tidak lebih dari kebohongan. Nol kemudian mengulurkan tangannya dan menyatakan bahwa ini semua terjadi karena para elit tidak pernah melihat rakyat jelata sebagai orang sungguhan. Bagi mereka rakyat jelata hanyalah ternak. Namun dia menyebutkan bahwa gereja berusaha untuk mengakhiri kejahatan dan ketidakadilan ini untuk menciptakan dunia baru di bawah perlindungan Tuhan. Pria itu bertanya apa yang harus dia lakukan dan dia mengatakan kepadanya untuk mendengarkan hatinya karena hanya Tuhan yang dapat menghakiminya. Dia menjawab bahwa dia bersedia melakukan apa saja. Dia memberitahu dia tapi dia butuh janjinya bahwa dia akan menyelamatkan ibunya. Sebagai tanggapan dia mencabut rumput liar dan menyuruhnya memakannya sambil meyakinkannya bahwa itu akan membantu menenangkan emosinya. Pria yang putus asa itu dengan cepat mulai memakan rumput liar itu tetapi wajahnya segera menjadi pucat dan dia menemukan dirinya tersedak darah mengalir dari mulutnya saat dia meninggal di tempat. Saat dia pingsan dengan bunyi gedebuk dia berbalik ke Main dan bertanya apakah metode penilaian ini mengingatkannya pada bagaimana Uskup Agung biasa menghukum Main. Tampak kesal bertanya mengapa dia harus menipunya dan meracuninya. Jika itu Heather dia akan memastikan untuk mengubahnya menjadi pengikut setia daripada mayat. Nol kemudian
Unjukkan bahwa semua yang dia katakan kepadanya tentang keluarganya adalah sekumpulan udara panas dan jika dia mengetahui kebenarannya nanti dia akan menjadi marah dan bisa menyebabkan masalah bagi G. Gereja dia kemudian memberitahu Main untuk mempercayainya karena semua yang dia lakukan adalah untuk gereja meskipun dia meyakinkan Main tampak sangat terganggu oleh tindakannya dan hanya berjalan pe. Ergi dia mengatakan padanya bahwa serangan akan segera dimulai menginstruksikannya untuk bersiap-siap tetap dengan rencana dan pastikan untuk menangani Raja Hati Serigala dan Ratu Clearwater dengan per. Kaya diri menjawab nol bahwa mereka pasti akan mati karena dengan dia dan Isabella di pihak gereja tidak mungkin pasukan Wolfhard akan melarikan diri beberapa saat kemudian pemecah kota ditembakkan bol. Api raksasa menabrak dinding dan menghancurkannya sepenuhnya dengan satu pukulan saat para ksatria menyerang ke depan nol dan Isabella berdiri di atas bukit mengamati dengan seksama nol mencatat bak. Aimana manusia tidak bisa menang melawan iblis itulah sebabnya gereja menciptakan tentara hukuman ilahi. Isabella juga menunjukkan bagaimana tentara seni serigala sekarang harus bertahan melawan prajur. It suci mereka hanya untuk diubah menjadi daging belaka. Isabella kemudian menyarankan untuk membantu membersihkan medan perang lebih awal tetapi Zero mengingatkannya bahwa mereka akan menang denganmu. Dah terlepas dari mereka harus menyimpan kekuatan mereka untuk tujuan utama di depan. Isabella setuju tetapi penasaran tentang mengapa Zero mempermainkan Scout itu terutama karena Uskup Agung Maintit. Ak tampak terlalu senang tentang hal itu, dia khawatir Main mungkin tidak menyukai penilaian seperti itu dan dia mungkin berakhir di sisi buruknya. Zero smiles dan berkata bahwa jika Main marah, itu karena dia belum menjadi paus namun sekali ia naik ke lantai tertinggi arsip suci dia akan mengerti bahwa ini adalah jalan yang benar menuju keselamatan. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa Tuhan tidak pernah turun ke dunia mereka sebaliknya dia telah membuat tujuan besar bagi mereka untuk dikejar dan setiap orang mendambakan berkat Tuhan sesuatu yang menurutnya mirip dengan penghakiman mereka seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Dia lebih lanjut menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah menjamin apakah tujuannya nyata atau mereka hanya mengembara tanpa tujuan namun mereka masih bersedia membuang segalanya hanya untuk bertemu Tuhan. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa dia telah mencapai puncaknya lantai dan Paus Agung Holiness O'Brien adalah orang yang mengatakan hal-hal ini padanya. Dia bukan seorang penyihir dan mendekati akhir hidupnya karena usianya. Dia mendengar bahwa ketika manusia mati, hidup mereka berkelebat di depan mata mereka dan mereka sering membocorkan rahasia mereka jadi di. Berpikir untuk memakannya hanya karena alasan ini. Isabella berkata dia tidak bisa melakukan itu yang mana Zero menjawab tentu saja dia tidak bisa dan bahkan Main akan marah. Dia meyakinkan temannya untuk tidak khawatir dengan mengatakan dia tahu batasannya. Isabella merenungkan itu setelah memakan begitu banyak orang. Dia tidak berpikir ada banyak yang tersisa di dunia ini yang belum dialami Zero D. Ia tidak pernah fokus pada hal tertentu jadi semua yang dia lakukan murni untuk bersenang-senang dan selera bersenang-senangnya cukup mengerikan. Tidak jelas bagaimana dia memakan manusia tapi seperti ya aura seperti itu kita lihat sebelumnya adalah bagaimana dia melahap kekuatan hidup mereka. Tiba-tiba ledakan besar terjadi menyebarkan semua prajurit di daerah itu. Mereka terbakar hidup-hidup dari Edakan itu. Zero dengan cepat bersemangat bertanya-tanya apakah ini adalah senjata alkimia yang telah mereka gunakan. Mereka tampak cukup. Isabella menambahkan bahwa ada banyak batu penghakiman ilahi di balik tembok dan dua di antaranya cukup signifikan. Dia mengandalkan gagasan bahwa ini milik beberapa orang penting. Zero terlihat senang mendengar ini dan memutuskan sudah waktunya untuk menundukkan kepala tetapi temannya mengingatkannya bahwa orang-orang ini bukanlah Raja Hati Serigala atau Ratu Keliru dan sumber energi terkuat masih ada di kastil. Jadi dia bertanya kepada temannya apakah dia ingin turun. Zero memberi temannya mengedipkan mata sebentar dan berkata bahwa kemenangan mudah lebih baik daripada kemenangan mahal jadi dia akan membantu sedikit adegan beralih ke Garcia di dermaga, baru saja turun dari kapalnya. Tiba-tiba, seorang penghuni pasir yang mengawal Garcia memperhatikan dua wanita peri yang berjalan santai di sekitar para ksatria. Penghuni pasir dengan cepat memposisikan diri untuk menjaga Garcia dengan segala cara sementara gadis-gadis itu tetap tenang seperti mentimun, dan Isabella dengan cepat menggunakan kekuatannya pada para ksatria pada awalnya tidak terjadi di apa-apa dan para ksatria menyerangnya tetapi segera mereka mulai batuk darah. Nol berlari ke arah penghuni pasir dan mulai mengacaukan pikirannya menggunakan kekuatannya. Garcia kemudian menuntut Uke mengetahui bagaimana dia menggunakan kekuatannya di hadapan batu-batu itu tanpa senyum dan mengatakan batu-batu itu bukan seperti yang mereka pikirkan. Lalu dia melompat ke udara dan memberi tahu Ercia bahwa dia tidak perlu tahu karena dia sudah mati sekarang. Saat Garcia menonton Nol bersiap untuk jatuh menimpanya pikirannya tiba-tiba kembali ke sebuah memori. Di dalam memorinya dia menemukan Rinya duduk di halaman kastil memperhatikan adik-adiknya dan dia bermain-main tampak kecil dan riang. Dia menatap lempengan tempat dia duduk dan mengingatnya dengan jelas ayah mengganti batu bata itu dengan batu bulat. Tampaknya tidak ada satupun di dalam dirinya pikiran memuji Garcia karena memiliki tempat yang bagus untuk beristirahat. Garcia kemudian bertanya padanya apakah dia seorang penyihir. Dari gereja. Zero segera memperkenalkan dirinya mengatakan dia tidak bisa begitu saja diberhentikan sebagai penyihir biasa karena dia adalah penyihir murni berbeda dari garis keturunan membusuk lainnya yang hanya mati setelah beberapa saat. Segera setelah Garcia mendengar penyihir murni dia menyadari Nol hanyalah alat lain dari gereja. Garcia kemudian menuntut untuk mengetahui apa tempat ini dan jika
Nol menciptakannya dengan sihirnya, dia cukup yakin itu hanya ilusi dan tidak akan tertipu oleh Fata Morgana belaka. Dia kemudian mulai menggenggam erat batu-batu yang dipegangnya dan tangannya mulai Air darah Nol akhirnya mengungkapkan bahwa ini adalah dunianya kesadaran yang dia sebut medan perang jiwa. Di sini mereka dapat saling mencabik dan pemenangnya mengambil sementara yang kalah menyerahkan es. Egalanya seperti yang dijelaskan dalam catatan suci, penyebutan medan perang jiwa mengejutkan Gar saat dia memikirkan semua ini. Nol menusuknya dengan pedang meninggalkan darah mengalir keluar dari luka. Tusuknya, tetapi meskipun pendarahan hebat, dia telah kembali ke alam kesadaran dan dia masih berdiri di satu potongan di sana. Noda darah dari luka yang diambilnya sebelum meninggal masih terlihat di adanya di sana. Kita bertemu Nol sekali lagi yang menjelaskan tentang aturan medan perang saat ini. Kesadaran Garcia saat ini terbatas dan rasa sakit dari setiap kematian akan terasa nyata. Ini akan hilang pada kekuatan fisik dan mentalnya, dan ketika dia menderita lebih dari yang bisa dia tangani, tidur yang sebenarnya akan dimulai. Nol lebih lanjut menambahkan bahwa dengan setiap kematian dia akan balik ke keadaan aslinya. Kebanyakan orang bertahan sekitar 3 hingga 4 kematian, tetapi dia melihat orang lain menahan 7 atau 8 dan bahkan lebih. Dia kemudian melemparkan pukulan ke Gar. Ia mengatakan bahwa jika Garcia menyerah itu benar-benar dapat dimengerti. Setelah semua mati berulang-ulang adalah perjuangan yang sangat menyakitkan, dan memilih untuk melarikan diri bukanlah pengecut. Terutama ketika hasilnya sudah diputuskan. Saat itulah Zero tiba-tiba mengeluarkan SW besar meninggalkan Garcia. Bertanya-tanya bagaimana ini mungkin terjadi. Maksudku, dia hanya mengenakan jubah jadiba. Bagaimana dia bisa menyembunyikan senjata sebesar itu? Tapi kemudian akhirnya masuk akal baginya dan dia bertanya-tanya mungkin dia memanggilnya keluar dari udara tipis. Akhirnya Nol membawa pedang itu tetapi Garcia mengeluarkan perisai raksasa ini entah dari mana. Setelah itu perisai dia sekarang memiliki busur di tangannya, sementara Nol tiba-tiba disematkan ke tanda salib seperti boneka Garcia. Di sisi lain membidik dengan cepat menembakkan anak panah dan menembus dada Zero. Saat itulah Garcia menyatakan bahwa karena itu adalah dunia kesadarannya, dia dapat melakukannya apapun yang dia ingin. Dia membayangkan lembing dan mulai berjalan menuju Nol, merenungkan berapa banyak lubang yang harus dia buat di Nolnya merespon dengan tenang memberitahunya sebanyak yang dia inginkan. Tapi saat ia akan menyerang dengan lembing, peran mereka tiba-tiba bertukar. Sekarang Garcia adalah satu tergantung di kayu salib, sementara Nol berdiri di sana dengan pedangnya. Di saat berikutnya gadis bajak laut kita kehilangan kepalanya, tetapi entah bagaimana dia kembali utuh melihat dirinya tidak terluka. Tidak tahu apa yang terjadi, sementara penyihir itu berkomentar bahwa itu tidak akan menjadi nyata. Berta jika dia tidak mengerti bagaimana cara kerjanya, jadi dia memutuskan untuk memberinya ketenangan pikiran padanya. Saat itulah Zero mengulangi kata-katanya sebelumnya dengan mengatakan bahwa pemenang mengambil semuanya dan yang kalah menyerahkan segalanya. Dia menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang dia konsumsi adalah jenis penyihir yang sangat kuat. Para penyihir ini memiliki kekuatan tampaknya tak terbatas, kecepatan dan kekebalan terhadap batu penghakiman ilahi, dan gereja memiliki nama khusus untuk mereka yang dikenal sebagai transendensi. Dia menjelaskan bahwa Garcia tidak akan bisa mengalahkannya dengan metode biasanya, dan jika dia ingin bertahan hidup dia harus berusaha lebih keras. Tidak akan berbohong. Aku benci hal semacam ini di mana orang-orang terjebak dalam imajinasi atau hal-hal seperti itu pula. Pertarungan mereka berlanjut dengan mereka berdua membayangkan senjata melalui imajinasi mereka saling membalas, dan terkadang Garcia menang, di lain waktu tidak ada yang menang, dan mereka melakukannya cukup lama. Akhirnya penyihir itu menjelaskan kepada Nonai bahwa meskipun menyulap senjata dari udara tipis relatif mudah dan tidak menghabiskan banyak energi, berulang kali memulihkan tubuhnya membutuhkan korban yang sangat besar. Dia memperingatkan bahwa pada akhirnya Garcia akan kehabisan energi dan merasa kelelahan. Zero bahkan menyarankan bahwa setelah kematian berikutnya dia mungkin jatuh ke dalam kematian abadi. Meskipun penutup mata Nona terlihat sangat lelah, dia berhasil melemparkan pukulan yang mengingatkan Zero bagaimana dia berteriak sambil dibakar hidup-hidup. Belum lama ini Zero kemudian menjelaskan bahwa sejak menjadi penyihir yang dimurnikan, dia menerima dukungan substansial dari gereja. Mereka telah mengajarkannya pengetahuan dan keterampilan bertarung, dan dia dilatih dengan penilaian prajurit yang bahkan mengetahui bahwa mereka adalah pengorbanan. Dengan senang hati memasuki medan perang jiwa di dunia kesadaran, prajurit ini mengasah keterampilannya melalui perjuangan mereka, dan setelah mereka kematian dengan damai menerima nasib mereka, mewariskan semua wawasan dan pengalaman mereka padanya. Begitu dia memakan mereka, dia bahkan tekan bahwa dia pernah menelan seorang penyihir yang sangat kuat yang memiliki kekuatan yang mengesankan selama pertempuran jiwa yang hampir dia kalahkan, tetapi pada akhirnya dia menang dengan mengandalkan senjata iblis dan semua yang telah dia pelajari. Karena sifat unik sihirnya, dia tidak bisa benar-benar berubah menjadi makhluk luar biasa atau menggunakan kemampuan penyihir burung layang-layang lainnya. Namun di dunia kesadaran semua itu tidak penting. Hanya beberapa individu yang pernah menimbulkan ancaman nyata padanya dalam 200 tahun terakhir. Dia bahkan tidak dapat mengingat jumlah orang yang dia telan semua pengalaman mereka, rasa sakit, kebahagiaan, kesedihan, kegembiraan, dan bahkan kematian mereka telah menjadi bagian dari pengalaman pribadinya sendiri. Garcia dengan cepat mengangkat alis dan bertanya apa neraka. Nol mencoba melempar dengan semua pembicaraan Nol balasan itu. Dia hanya menyoroti kesenjangan besar dalam kekuatan mereka. Asimilasi begitu banyak jiwa telah membuat keinginan
Tak tertandingi dan jika Garcia ingin tahu berapa banyak kematian yang bisa ditanggung nol, dia menjelaskan bahwa dia setidaknya bisa menahan 100 kematian sekarang Garcia hanya menyeringai dan berkata. Dia akan dengan senang hati membantu memverifikasi klaim itu meskipun dia tampak percaya diri dia sebenarnya cukup khawatir di dalam nol di sisi lain memberitahu Nona Ipach bahwa dia tidak dapat menyulap apapun yang mengguncang bumi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Garcia hanya dapat menciptakan hal-hal yang dia kenal dan dapat memahami. Sebagai respons Nona I memutuskan untuk menutupi seluruh taman dengan bubuk salju dan meniup setiap orang termasuk dirinya sendiri. Saat itulah Zero memutuskan untuk menunjukkan kepada Garcia kekuatan gereja yang sebenarnya. Dia menyulap senjata besar yang dikenal sebagai City Breaker dan segera setelah satu panah raksasa ditembakkan darinya Garcia terbelah menjadi dua bagian. Yang sama ini terjadi berulang kali dan kematian Garcia terus berlanjut. Dengan cara ini ketika dia akhirnya jatuh ke tanah, penyihir itu menjelaskan bahwa meskipun memiliki kemauan yang kuat dapat menunda kekalahan itu tidak dapat mengubah hasil. Dengan kata-kata itu dia kemudian berharap Garcia istirahat yang damai. Setelah menghabiskan jiwanya dia kembali ke kenyataan. Isabella dengan cepat bergegas menuju temannya bertanya apa yang membuatnya begitu lama. Dia hampir pikir bahwa dia akan kehilangan nol namun menyala dengan minat saat dia mengungkapkan bahwa dia menemukan beberapa hal menarik di Garcia. Ingatan dia menemukan formula untuk bubuk salju dan terkejut mengetahui itu cukup mudah untuk diproduksi. Isabella kemudian menyarankan mereka kembali ke kota suci untuk melaporkan penemuan ini kepada Paus O'Brien. Dia menambahkan bahwa dengan kematian Garcia, taraf musuh pada akhirnya akan jatuh ke pasukan penghakiman jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi sebelum mereka bisa mulai berjalan Isabella memberitahu Nol untuk menunggu. Tentu saja Nona Nol lihat ke belakang dan bertanya ada apa. Isabella memperhatikan bahwa meskipun temannya tidak berubah secara fisik, ekspresi wajahnya telah berubah cukup banyak namun mereka mulai berjalan meninggalkan tempat kejadian. Kemudian transisi ke kota perbatasan di mana para penyihir dan yang lainnya akhirnya kembali dari kota perak setelah misi mereka yang sukses. Pangeran menyelenggarakan pesta besar untuk semua orang. Malam itu suasananya hidup dengan semua orang berdenting gelas mereka gelas dalam roti panggang. Orang tua Barov meminta roti panggang lagi. Ini saatnya bagi kepala Knight Carter yang akan menikah dengan Mei. Sementara kilat kecil kita menuntut segelas anggur untuk dirinya sendiri. Wendy dengan enggan menyetujui permintaan itu dengan janji bahwa itu hanya satu gelas. Anak kemudian berbalik ke pangeran dan dia segera menyambutnya sambil mencatat bahwa itu pasti perjalanan yang sulit baginya. Tetapi dia mengingatkannya dengan senyuman bahwa dia sudah menanyakan ini sebelumnya dan jawabannya akan tetap sama. Saat mereka terus mengobrol kilat melompat di antara mereka ingin mendengar sesuatu yang baik dari pangeran juga begitu. Sang pangeran dengan santai mengakui. Dia mengatakan dia lakukannya dengan baik juga membuat gadis itu lebih bangga dari sebelumnya. Antusiasmenya mendapatkan yang terbaik darinya dan dia dengan cepat mencium pipi sang pangeran. Sang pangeran kemudian tersip. Bertanya apakah ini semacam kebiasaan di Viot di mana seseorang harus mencium orang lain. Petir dengan antusias mengkonfirmasi bahwa itu adalah atau setidaknya itulah yang dikatakan ayahnya. Sementara Sylvia benar-benar malu melihat petir mencium pangeran seperti ini dan melihat reaksinya yang bingung. Pangeran tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ini kebiasaan itu bahkan benar-benar ada semen. Taraf Knight Carter dan lelaki tua itu masih terjebak dalam diskusi tentang pernikahan potensial. Carter tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia menjelaskan bahwa sang pangeran menyetujui dan bahkan menawarkan untuk membantu mengatur pernikahan. Di samping saudara perempuan Lily benar-benar terkagum-kagum dengan sepotong roti yang terbuat dari sisa-sisa yang digunakan untuk bahan peledak kecil. Kami Magi yang baru saja memakan banyak makanan itu terkejut dan bertanya-tanya apakah perutnya akan meledak karena semua orang sedang menikmati malam itu. Sang pangeran keluar ke balkon. Tiba-tiba Nightingale muncul dan meraih bahunya. Dia menatapnya sambil tersenyum saat dia menasihatinya untuk berhati-hati agar tidak masuk angin. Dia kemudian bertanya apa yang ada dalam pikirannya dan pangeran dengan santai menjawab bahwa dia hanya tiba-tiba ingin melihat wilayahnya. Dia memperhatikan bagaimana kota masih ramai meskipun malam hari dan jalanannya penuh dengan orang. Saat itulah sang pangeran mengingatkannya bahwa pemutaran perdana drama baru Dawn akan terjadi malam ini. Bagi sebagian besar pendatang baru di kota itu mungkin pertunjukan pertama mereka dalam Bibi Rapa bulan jadi mereka ingin melihat Nona Mei dan Nona Irene lagi. Nightingale kemudian merenungkan bagaimana hampir setahun yang lalu tempat ini hampir menjadi kota hantu ketika dia pertama kali Linap masuk sekarang. Bahkan dari atas sini dia bisa merasakan suasana yang menyenangkan. Sang pangeran mengakui dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan seperti meningkatkan infrastruktur perawatan, kesehatan, pendidikan dan banyak lagi. Dia bertekad untuk mengubah wilayah barat menjadi fondasi yang kokoh untuk penyatuan. Tapi ketika Nightingale bertanya apa rencananya untuk dilakukan terhadap para penyihir, dia meyakinkannya bahwa dia berkomitmen untuk mendukung mereka juga. Kemudian kita melihat saudari Lightning menyelundupkan makanan ke dalam kantungnya, tetapi saat dia melakukannya, Magi memergokinya dengan tangan kosong, membuatnya sangat malu. Cepat dia berbisik pada Magi agar tetap diam dan memberitahunya bahwa dia menemukan tempat menarik di hutan yang dia rencanakan untuk dijelajahi besok. Jadi dia bertanya pada temannya apakah dia ingin ikut. Tidak mengherankan Magi langsung setuju. Gadis petualang itu kemudian memberitahunya untuk mengemas ransum dan perlengkapan
Untuk sehari dan jangan lupa beberapa senjata juga dan akhirnya dia memastikan Magi tahu eksplorasi ini adalah rahasia dan Magi berjanji untuk menjaganya tetap rahasia keesokan harinya mereka berak. Angkat ke hutan berkabut Magi tampaknya sedikit kecewa karena mengharapkannya akan semenarik mencuri telur elang tapi suasana suram tidak memenuhi harapannya petir meyakinkannya mengatakan bahwa Tentara sarang elang hanya memiliki beberapa telur reruntuhan kuno ini mungkin memiliki beberapa buku tua atau harta karun lainnya yang layak ditemukan petir meyakinkannya bahwa jika mereka menemukan suatu keren sang pangeran akan menghadiahi mereka dengan sekeranjang penuh telur dia bisa memasaknya sesuka hatinya dan telur itu akan bertahan lama mendengar ini mata Magi berbinar dan dia dengan semangat mendesak petir untuk bergegas dan menemukan buku-buku itu karena mereka akan segera menemukannya. Memasuki reruntuhan petir memberitahu Magi untuk tetap diam karena mungkin ada iblis di sekitar ini membuat Magi menggigil tetapi mereka terus bergerak sebelum mereka memasuki reruntuhan kita mendengar pikiran petir di mana dia berpikir tentang bagaimana setiap kali dia menambah kecepatan terbang rasanya seperti ada iblis mengejarnya ketakutan ini dimulai ketika dia menjelajahi menara batu ayahnya biasa berkata bahwa ketakutan datang dari hal yang tidak diketahui dan untuk mengalah. Kayaknya Anda harus menghadapinya secara langsung dia khawatir jika dia tidak bisa menghilangkan ketakutan ini akan sulit untuk terbang apalagi menjelajah dia juga khawatir pangeran mungkin marah padani. Nanti atau bahkan menghukumnya dan dia yakin saudara perempuan lainnya di kastil akan khawatir tetapi terlepas dari semua itu dia bertekad untuk menjelajah dia membawa revolvernya dan Magi ada di sana bersamanya dia kemudian memberitahu Magi untuk menunggu di atas sementara dia memeriksa semuanya mengumpulkan keberaniannya, dia mulai melangkah masuk berulang kali mengingatkan dirinya sendiri. Untuk mengatasi rasa takutnya terhadap hal yang tidak diketahui dan menghadapinya secara langsung saat dia mengintip ke dalam, dia menyadari bahwa iblis yang dia lihat terakhir kali tidak ada lagi Dia memutuskan untuk menjelajah lebih jauh saat itulah dia mendengar suara menghantui yang familiar memohon bantuan suara itu terus memohon seseorang untuk menyelamatkannya dan rasa sakit dalam suaranya terlihat jelas tangisan putus asa membuat petir menggigil dengan ketakutan dan ketakutan telinga akhirnya dia tidak tahan lagi dan bergegas kembali keluar ketakutan keluar dari akal sehatnya Magi menyarankan agar mereka memadamkan obor mereka dan menyelinap dengan alasan bahwa iblis tidak akan dapat melihat mereka tetapi petir menunjukkan bahwa mereka juga tidak akan dapat melihat apapun. Magi kemudian mengusulkan bahwa dia bisa berubah menjadi burung hantu yang akan memecahkan masalah petir kegelapan menemukan ide ini cukup efektif tetapi tetap khawatir dia menjelaskan bahwa jika seorang dapat terus berteriak selama berbulan-bulan dalam kegelapan total tanpa mengubah nada atau tinggi badannya, hal itu membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di dalam dia berspekulasi. Bahwa jika seseorang dapat bertahan selama itu dalam kondisi seperti itu, mereka mungkin memiliki cara untuk mendeteksi mangsa jika tidak mereka pasti sudah kelaparan sekarang karena Lightning hendak menyerah. Magi mencoba menyalakan semangat petualangnya dengan bertanya apakah dia benar-benar ingin melewatkan kesempatan untuk membongkar mitos seperti ini mata Lightning berbinar karena kegembiraan. Dan dia bersikeras bahwa seorang penjelajah sejati tidak akan pernah mundur dari memverifikasi mitos dan semuanya akan sia-sia jika mereka melarikan diri sekarang dengan catatan yang lebih serius Meskipun petir kemudian bertanya kepada Magi apakah dia melakukan ini hanya untuk bas telur Magi memutar matanya tapi tidak bisa menyembunyikan secercah keserakahan dalam ekspresinya mereka kembali ke dalam saat mereka menuruni tangga mereka melihat batu ajaib yang tertanam di dinding petir mengeluarkan revolvernya siap untuk apapun yang mungkin terjadi selanjutnya mereka akhirnya mencapai R-nya suara dan melihat sekelompok setan menjaga seorang penyihir yang terperangkap di dalam penjara seperti kristal penyihir itu pingsan dan membeku tetapi suaranya terus memanggil bantuan Magi putuskan untuk melihat lebih dekat tetapi petir menjadi takut tetapi burung kecil meyakinkan temannya yang takut bahwa iblis terlihat seperti sudah mati untuk membuktikan maksudnya dia terbang ke salah satu dari mereka dan memberikannya dorongan iblis retak seperti batu dan mulai runtuh mereka memeriksa yang lain dan ternyata sisanya juga hanya patung batu penasaran mereka melihat penyihir yang terperangkap di dalam batu dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar penyihir tiba-tiba mereka mendengar suara meminta bantuan lagi melihat ke belakang patung mereka menemukan batu merah yang tampaknya jadi sumber sebenarnya dari suara tersebut dengan penemuan baru ini mereka kembali ke kota perbatasan untuk melaporkan semuanya kepada pangeran mereka menjelaskan bahwa ada seorang penyihir yang Egel di dalam tetapi mungkin juga orang biasa yang terjebak oleh penyihir itu sang pangeran bertanya siapa yang memanggil bantuan jika penyihir itu disegel di dalam petir kemudian menunjukkan kepada pangeran kotak yang mereka temukan di belakang penyihir yang disegel di dalam adalah kristal yang sama yang mereka lihat sebelumnya yang tampaknya terkait dengan suara misterius petir dengan cepat. Mengaktifkan kristal dan suara yang keluar darinya membuat pangeran ketakutan saat itu Nightingale muncul kembali dan memastikan bahwa dia dapat mendeteksi jejak samar sihir yang mirip dengan yang digunakan para penyihir. Sang pangeran menyimpulkan bahwa ini pasti rekaman sihir dan wanita yang disegel di dalamnya kemungkinan adalah seorang penyihir. Dia kemudian bertanya kepada petir apakah ada batu lain seperti ini. Petir mengakui dia tidak terlalu memperhatikan karena sebagian besar tempat itu banjir dan dia fokus menyampaikan berita itu kepadanya. Sang pangeran menepuk kepalanya dengan lem.
Bud dan mengatakan padanya untuk tidak menghadapi bahaya sendirian di masa depan terutama dalam situasi seperti ini. Petir tersipu tersentuh oleh nasihat pangeran yang baik tapi tegas. Pangeran kemudian memerintahkan Nightingale untuk memanggil semua anggota Serikat Penyihir dan Kapak Besi ke kantor karena penyelidikan mereka terhadap reruntuhan akan segera dimulai dan mereka perlu bersiap setelah semua orang berkumpul. Ruang Dewan Sang Pangeran menjelaskan bahwa mereka menemukan peti mati kristal di dalam reruntuhan kuno yang tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan di lingkungan bawah tanah Yan. Lembab mereka menemukan batu ajaib yang mengeluarkan teriakan minta tolong dan sekelompok iblis berubah menjadi patung batu. Dia bertanya kepada Dewan untuk pendapat mereka tentang masalah ini. Ana dengan cepat bertanya apakah pangeran menyarankan bahwa orang yang terperangkap di dalam adalah seorang penyihir. Pangeran setuju dengan mengatakan bahwa jika dia masih hidup mereka mungkin belajar lebih banyak tentang apa yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Namun saudari Scroll dan Lady Leaf menyuarakan kekhawatiran mereka. Mereka menunjukkan bahwa jika dia seorang penyihir ada kemungkinan dia mungkin tidak berada di pihak mereka. Sang pangeran setuju dengan kekhawatiran mereka dan mencatat bahwa reruntuhan itu berasal dari gereja, jadi dia mungkin juga bersama gereja dan dari penampilannya mungkin dia adalah anggota berstatus tinggi. Jika dia benar-benar seorang penyihir, hal-hal bisa menjadi rumit. Lily melompat menyebut semua orang gila karena berasumsi penyihir pasti ada di pihak mereka. Dia mempertanyakan siapa yang bisa bertahan hidup selama 400 tahun dan berspekulasi bahwa orang di dalam mungkin hancur ketika kristal pecah. Petir berpendapat bahwa penyihir itu terlihat hidup dengan warna di kulit dan bibirnya yang membedakannya dari iblis yang sudah mati. Wendy kemudian mulai mencubit pipi Lightning sambil bersikeras bahwa tidak masalah apakah penyihir itu hidup atau tidak karena mereka harus mencobanya. Wendy menunjukkan bahwa jika wanita itu benar-benar penyihir dari gereja, mereka hanya perlu meletakkan batu penghakiman ilahi padanya dengan Ana dan Malam Andale di pihak mereka. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menahannya. Jika perlu, hal terpenting adalah mencari tahu apa yang dia ketahui tentang peristiwa 400 tahun yang lalu. Pangeran setuju dan menekankan bahwa memahami intel iblis sangat penting bagi kota. Jika gereja ingin menyembunyikan keberadaan mereka, kebenaran yang mereka sembunyikan haruslah penting untuk mempelajarinya sebelumnya bisa memberi mereka keuntungan penting ketika mereka sangat membutuhkannya. Dia kemudian meminta Kapak Besi untuk melaporkan Angkatan Darat Pertama. Kapak Besi menjelaskan bahwa mereka hanya dapat mengerahkan 50 orang dari Angkatan Darat Pertama. Sebagian besar anggota regu sedang merekrut pengungsi yang hanya menyisakan 500 tentara di kota. Dia juga mengingatkan pangeran bahwa sementara Timothy mungkin telah menderita serangan dari surga, ada risiko dia mungkin menargetkan wilayah barat. Kapan saja tentara pertama harus dipersiapkan dengan baik untuk mempertahankan kota. Pangeran mengakui bahwa hanya mengerahkan 50 pri tidaklah ideal karena iblis dapat melempar tombak dan mereka bisa menderita kerugian besar. Dia menyarankan pendekatan yang lebih baik adalah dorongan simultan oleh pasukan darat dan balon udara. Penyihir menangani pertempuran jarak dekat dan infanteri yang berfokus pada serangan jarak jauh. Tiba-tiba mereka mendengar keributan di luar ketika mereka melihat salju lebat turun. Menandakan datangnya bulan-bulan setan. Tepat di Ki monster mulai muncul di sisi lain tembok. Wendy menunjukkan bahwa mereka masih berada di bulan terakhir musim gugur, jadi aneh jika turun salju. Kapak Bes menjelaskan bahwa ini tidak biasa. Mereka telah tinggal di kota selama 7 atau 8 tahun dan belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Sang pangeran membuka jendela dan mengulurkan tangannya dengan jelas kesal melihat salju datang sebulan lebih awal dari yang diharapkan. Adegan beralih ke Viot di Pulau Tidur tempat ayah petir Guntur berkunjung. Putri penyihir Tilly mengungkapkan kejutannya atas kunjungannya karena dia tidak membayangkan bahwa pelanggan pertama mantra tidur adalah Guntur sendiri. Dia kemudian berterima kasih padanya atas bantuan untuk menjelajahi reruntuhan Uke terakhir kalinya dan Guntur meyakinkannya bahwa tidak perlu berterima kasih dan bahwa dia bersedia datang lagi dan mereka tidak perlu membayarnya apapun untuk ikut. Tilly kemudian bertanya apakah ia selalu berniat untuk datang, yang mana Thunder mengungkapkan bahwa dia adalah seorang petualang sejati sehingga dia akan selalu siap untuk petualangan berikutnya. Dia terkejut dengan apa yang dia lihat di reruntuhan melalui teleskop itu, terutama pintu batu di tebing, dan dia sangat penasaran untuk mempelajarinya lebih lanjut. Dia ingin segera terbang ke sana. Jika Anda tidak dapat mengingatnya, Tun menyebutkan reruntuhan tempat Putri Tilly menemukan kitab suci. Tilly berbagi bahwa dia berencana untuk mengunjungi kota perbatasan untuk berbicara dengan pemimpin persatuan penyihir dan untuk menyaksikan bulan-bulan iblis sendiri. Dia mengundang Thunder untuk bergabung dengannya. Thunder menolak dengan mengatakan dia tidak bisa pergi karena dia tidak ingin putrinya ikut dengannya dan terlibat dalam eksplorasi berisiko. Dia kehilangan ibunya dan tidak ingin mengambil risiko kehilangan dia juga. Tilly meyakinkannya bahwa dia akan memastikan tidak ada yang terjadi pada petir karena dia adalah satu penyihir. Kembali ke masalah bisnis, Ash mengeluarkan kertas kontrak. Tilly mengingatkannya bahwa meskipun dia sangat membantu mempekerjakan penyihir tidak gratis, pria itu juga setuju mengakui bahwa bisnis adalah bisnis dan ini adalah tradisi umum. Setelah Thunder membelah jalannya setelah membayar iurannya, Ash dibiarkan bingung oleh bagaimana Thunder memiliki begitu banyak uang. Tilly menjelaskan bahwa itu tidak mengherankan karena Thunder adalah yang paling terkenal penjelajah di Teluk dan menemukan wilayah dan harta karun baru membawa kekayaannya yang besar. Ash kemudian mengemukakan
Khawatiran bahwa menciptakan organisasi bisnis seperti Mantra Slumber dapat mendatangkan kekayaan bagi mereka tetapi mungkin juga menarik perhatian gereja terhadap kekuatan penyihir itu sampai menjawab bahwa dia tidak peduli dengan uang, tujuannya adalah untuk membantu lebih banyak orang mengerti Pulau Tidur, membangun koneksi dan menunjukkan bahwa penyihir tidak berbahaya seperti Guntur. Dia juga percaya bahwa rasa takut datang dari yang tidak diketahui dan penyihir tidak berbeda. Ketakutan di Teluk dan Kerajaan berasal dari kebohongan gereja dan ketidaktahuan publik. Tilly kemudian bertanya tentang Magi dan kenapa dia belum kembali ke pulau itu. Dia bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi di sana, jadi dia bertanya pada Ash tentang hal itu. Ash dengan santai menjawab mungkin hanya ada penundaan mungkin Magi tidak ingin kembali dibandingkan dengan Teluk. Kualitas hidup di Border Town jauh lebih baik, jadi itu bisa jadi alasan Magi tidak ingin kembali. Dia juga mengingatkan Tilly bahwa ini adalah alasan yang tepat mengapa dia menentang pengiriman penyihir ke sana sejak awal dan dia khawatir Lotus dan Honey mungkin tidak ingin datang kembali. Saat itulah Tilly memutuskan dia akan mengunjungi Border Town dirinya sendiri. Setelah mendengar ini Ash menjadi panik dan bertanya apakah mereka akan pergi sekarang. Sang putri dengan tenang mengingatkannya bahwa dia sudah berjanji untuk membantu Lawan iblis dan mereka dapat membawa beberapa penyihir kembali ke pulau juga, ditambah jika mereka tidak memiliki Lotus, para imigran dari Crescent Bay tidak akan punya tempat tinggal tahun depan. Mereka sangat membutuhkan Lotus untuk membantu membangun rumah di Pulau Slumber. Ash kemudian mengingatkannya bahwa mereka masih punya waktu sebulan sampai musim dingin, tetapi sang putri menjelaskan bahwa itu akan memakan waktu untuk sampai di Border Town dan lagi pula jika sesuatu benar-benar terjadi di sana lebih baik pergi lebih cepat dan membantu. Ditambah dia penasaran untuk melihat bagaimana kabar Saudara laki-lakinya yang menyebalkan. Akhir-akhir ini adegan kemudian beralih ke Border Town. Di tembok musim dingin telah tiba dan para prajurit sedang bertempur monster. Sang pangeran meminta laporan NKN Carter dengan cepat menjelaskan bahwa sebagian besar Angkatan Darat Pertama memiliki pengalaman tempur dengan senapan. Bagian tembok sepanjang 100 meter hanya membutuhkan 10 penjaga untuk menang iblis sehingga menyulitkan serigala untuk mencapai tembok. Monster pada dasarnya adalah target latihan bagi para prajurit. Selama tidak ada Bibrida muncullah iblis-iblis itu tidak mempunyai kesempatan. Sang pangeran senang dengan laporan itu dan mendorong para prajurit untuk terus melakukan pekerjaan baik. Sang pangeran jelas senang melihat para prajuritnya tampil dengan sangat baik, energi dan disiplin mereka benar-benar berbeda dari tentara sipil yang compang camping mereka sekitar setahun yang lalu. Tiba-tiba sang pangeran mendengar sebuah gerakan di dekatnya. Night Carter dengan cepat menjelaskan bahwa ada masalah yang sedang terjadi di distrik barat tempat para pengungsi tinggal. Kita kemudian melihat dua orang biasa bertarung sementara orang-orang di pinggir lapangan bersorak untuk sesa. Warga negara mereka warga lokal dari Border Town dipukuli cukup parah oleh seorang pengungsi yang tangguh dan pengungsi itu tampaknya tidak mau menyerah. Saat itulah Night Carter masuk menjepit pria Rowdy ke tanah dan memerintahkannya untuk berhenti bertarung atas nama yang mulia. Pangeran juga tiba di tempat kejadian dan berjalan ke warga yang terluka tergeletak di tanah. Dia menanyakan nama pria itu dan pria itu menjawab bahwa namanya adalah Kaharis, seorang anggota balai kota kaya. Menjelaskan bahwa pengungsi adalah orang pertama yang melemparkan pukulan saat dia baru saja mendistribusikan jatah sesuai para pengungsi meluncurkan dirinya sendiri padanya seperti seekor anjing. Namun pengungsi itu menunjukkan bahwa itu bukan keseluruhan cerita. Dia mengklaim bahwa orang-orang mengambil keuntungan dari situasi dan menagih uang untuk jatah yang seharusnya gratis. Mendengar ini, sang pangeran merenungkan bahwa semua pengungsi dari Legiun Barat telah diproses dan hanya pengrajin atau orang terpelajar yang dipindahkan sehingga rakyat jelata seharusnya tertinggal. Namun kosakata dan perilaku pria ini menunjukkan bahwa dia mungkin bukan rakyat jelata yang biasa. Pangeran menoleh ke ia itu dan menyatakan bahwa jatahnya memang gratis. Sebelum integrasinya ke Border Town semua jatah dan tempat berlindung dijanjikan gratis dan janji itu masih berlaku. Semua orang yang hadir memuji pangeran mereka atas kemurahan hati tersebut. Namun pangeran menjelaskan bahwa perkelahian adalah melanggar hukum terutama ketika melibatkan anggota balai kota. Dia menginstruksikan prajuritnya untuk mengumpulkan semua orang yang terlibat dan menyatakan bahwa dia akan secara pribadi mengawasi masalah ini. Dia kemudian menoleh ke K dan mengatakan dia ingin berbicara dengannya juga di kastil. Kedua pejuang dibawa ke hadapan pangeran. Dia menginterogasi K tentang mengapa dia dengan sengaja menagih pengungsi untuk jatah selama distribusi dan inilah yang menyebabkan konflik antara mereka dan petani Ayah. Meskipun enggan mengakui kejahatan yang dilakukannya, lelaki tua Barov memberitahu pangeran bahwa secara tradisional kejahatan yang dilakukan oleh elit hanya akan mengakibatkan denda beberapa roy emas, sementara warga sipil yang menyerang elit dapat menghadapi hukuman mulai dari eksekusi hingga cambuk. Namun sang pangeran menunjukkan bahwa K bukanlah seorang elit dan telah dilucuti gelar Satrianya sejak lama. Barov setuju dan menambahkan bahwa di masa lalu hukuman sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan penguasa. Sang pangeran kemudian bertanya mengapa tidak ada hukum yang ditetapkan untuk situasi seperti ini dan bertanya-tanya apakah ada hukuman standar selain amputasi atau cambuk seperti pemenjaraan. Barov menjelaskan bahwa memenjarakan seseorang bukanlah hukuman karena penjara maksudkan untuk menahan tersangka sampai persidangan. Mereka mengurung mereka berarti harus memberi mereka makan yang bisa dianggap sebagai hadiah daripada hukuman. Merenungkan hal ini sang pangeran
Dari bahwa metode hukuman dari dunia lamanya mungkin tidak cocok di sini, dia memutuskan untuk menentukan hukuman yang tepat sendiri. Sang pangeran menyampaikan putusan akhirnya yang menyatakan bahwa Kaya Haris bersalah jahat dan memeras pengungsi. Sebagai hukuman, Ka akan diusir dari kota dan dijatuhi hukuman 10 tahun kerja paksa di pertambangan. Dia juga akan didenda 3 kali lipat dari jumlah Ang dia peroleh melalui pemerasan pengungsi bernama Wade akan menerima 10 cambukan karena menyerang pejabat publik. Warga sipil yang berpartisipasi dalam perkelahian dapat memilih antara denda 2 perak atau 5 cambukan. Selain itu, jatah akan tetap dibagikan secara gratis dan semua uang yang diperoleh melalui pemerasan akan dikembalikan, dan terakhir hukuman akan dilaksanakan di depan umum. Wajah Wade berseri-seri saat membayangkan jatah gratis dan tampaknya dia bahkan dengan senang hati menerima 10 lagi cambukan jika itu berarti terus menerima jatah makanan. Sementara itu sang pangeran merenung. Enggan seberapa cepat balai kota berkembang sesuai dengan populasi pengungsi dan bagaimana keamanan internal menjadi semakin menantang. Dia tidak ingin membuat badan penuntutan karena dia menginginkan MUA undang-undang dan kekuasaan pengadilan untuk tetap bersamanya. Dia bertujuan untuk sistem yang sederhana dan efektif yang tidak memerlukan banyak orang untuk menegakkan hukum. Tiba-tiba Nightingale muncul dan bertanya tentang pikirannya. Sang pangeran menjelaskan bahwa dia berencana untuk membuat departemen baru untuk mengawasi balai kota dan atasi apapun ancaman terhadap wilayah barat. Departemen baru ini akan independen dari balai kota dan angkatan darat pertama. Dia ingin menamainya Badan Keamanan Barat dan dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas badan ini. Dia percaya bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa mengungkap kebenaran karena tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun darinya. Sang pangeran menawarkan es krim andale di musim dingin dan makanan lain yang disukainya sebagai insentif, namun dia dengan cepat mencubit tangannya dan mengatakan kepadanya bahwa itu tidak masalah karena dia akan selalu setuju dengan apapun dia ingin. Dia melakukan. Wade selesai menerima 10 cambukannya dan seorang lelaki tua dari kelompoknya melihat punggungnya yang berlumuran darah kering. Lelaki tua itu menyarankan untuk menggosokkan abu pada lukanya, tapi Wade berkata tidak perlu karena darahnya sudah kering dan sang ksatria mengatakan kepadanya bahwa itu akan sembuh dalam 2 atau 3 hari. Lelaki tua itu tidak yakin dan memperingatkan bahwa itu mungkin memakan waktu lebih lama karena lukanya bisa terinfeksi yang menyebabkan luka. Namun Wade mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dia mengklaim bahwa dia tidak merasakan sakit apapun sama sekali. Sebaliknya ada rasa gatal ringan dan sensasi dingin yang dianggap sebagai tanda bahwa dia sudah sembuh. Dia menjelaskan bahwa setelah bulu mata mereka menuangkan seember air di punggungnya dan meskipun dia mengira itu akan menyakitkan, itu tidak terjadi. Sang ksatria bahkan menyebutkan bahwa air dapat menghilangkan virus dan bakteri. Lelaki tua itu benar-benar bingung dengan penjelasan Wade dan mereka berdua curiga mungkin ada hubungannya dengan para penyihir. Lelaki tua itu mengatakan pada Wade bahwa dia seharusnya tidak terlibat dalam perkelahian sejak awal. Wade membalas dengan menjelaskan bahwa jika dia tidak mengungkap distributor jatah yang korup, mereka masih akan menipu semua orang uang mereka. Dia menyebutkan bagaimana sang pangeran secara teratur muncul di tembok barat pada siang hari dan karena dia berjanji Jatani akan gratis, dia tidak akan mentolerir apapun yang menodai namanya. Mengungkap penipuan adalah cara terbaik untuk memastikan sang pangeran mengetahuinya jika hanya diperlukan perkelahian sederhana untuk mendapatkan perhatiannya. Wade juga mengklaim dia melakukan penelitian dan menemukan bahwa semua orang mulai dari warga lokal hingga petani yang terikat kontrak memuji pangeran atas kemurahan hatinya. Wade kemudian memberitahu lelaki tua itu bahwa begitu dia pulih, dia akan kembali bekerja pindah senjata aneh itu dan akan membuat cukup uang untuk mereka berdua. Orang tua itu mengingatkan Wade bahwa dia bisa tinggal di distrik dalam dengan pengrajin lainnya, tetapi Wade menolak untuk meninggalkan orang tua itu. Dia menjelaskan bahwa ketika kota gandum emas diserang, orang tua itu membantunya. Dan tanpa bantuan itu Wade percaya dia akan mati. Wade kemudian memberitahu teman lamanya bahwa dia mendengar sang pangeran sedang merekrut orang untuk keamanan publik dan berencana untuk mencobanya ketika saatnya tiba. Adegan beralih ke sebuah perahu yang berlayar melalui laut membawa para penyihir di rute tersebut ke border town. Di dalam mereka menikmati makanan yang ditingkatkan dengan bumbu seperti garam dan merica. Seorang penyihir pirang menikmati rasanya dan menggoda Ash dengan bercanda yang menunjukkan bahwa dia mungkin lupa seperti apa rasa makanan enak setelah tinggal di border town. Seperti yang diharapkan, Ash kesal dan keduanya masuk sebuah argumen. Ash membela kota perbatasan dan makanannya sementara penyihir pirang mengejeknya tepat saat olok-olok mereka meningkat. Mereka mendengar suara-suara dari luar. Seorang anggota kru memberitahu mereka bahwa banyak monster mendekati. Putri Tilly menjadi cemas ketika dia mendengar tentang monster dan bertanya apakah mereka adalah sekali di luar. Mereka menghadapi monster ikan bibrida dengan kaki. Penyihir pirang mewujudkan senjata dan menantang Ash dalam sebuah kompetisi. Siapapun yang membunuh lebih banyak monster akan dianggap lebih kuat, tetapi Ash tampaknya tidak tertarik dan mengabaikan tantangan itu. Tetapi mereka berdua bersiap untuk pertempuran. Tilly menggunakan batu ajaibnya untuk terbang dan mendapatkan pemandangan yang lebih baik dari atas. Dia memperhatikan bahwa monster ERS ini berbeda dari yang mereka hadapi sebelumnya. Ketika monster ikan mencoba menyerang seorang pria, Ash dengan cepat melompat dan menghancurkannya dengan satu ayunan pedangnya. Pria itu gemetar karena kekuatannya. Monster lain muncul di belakang Ash dan penyihir pirang dengan cepat memberitahunya dengan tegas untuk memperhatikan Ash.
Ekali lagi dengan tenang mengayunkan pedangnya lagi mengiris monster itu menjadi dua dengan satu tebasan dia memberitahu temannya untuk tidak mengkhawatirkannya karena dia bisa menanganinya sendiri. Penyihir lainnya memberitahu temannya untuk tetap waspada alih-alih bertengkar dengan itu Ash mulai menebas moner ERS ke kiri dan kanan dengan kecepatan luar biasa begitu cepatnya sehingga hampir sulit. Untuk mengimbanginya sementara Tilly memperhatikan bahwa kapal itu berguncang monster ikan ini pasti tidak dapat menyebabkannya dan dia mulai khawatir bahwa getarannya terasa seperti monster besar men. Gantam kapal dari bawah jika goncangan terus berlanjut kapal mereka mungkin akan hancur tiba-tiba seluruh kapal mulai berguncang hebat dan semua orang yang berdiri di atasnya mulai kehilangan keseim. Angan Tilly berteriak bahwa ada pria besar di bawah air dan mungkin mencoba membalikkan kapal penyihir kuncir kuda memutuskan untuk mengambil aksi karena monster itu memeluk lambung kapal dia pikir mungkin bisa memasang perisai untuk memblokir serangannya kapten kapal menimpali dengan mengatakan bahwa jika itu sebesar yang dijelaskan Nona Tilly serangan normal mungkin tidak efektif dia tidak Akin bagaimana mereka seharusnya melawan monster sebesar itu dan seberat itu tiba-tiba penyihir pirang yang bernama Andrea masuk dan dengan percaya diri memberitahu semua orang untuk menyerahkannya Danya karena tidak ada yang bisa menandingi pukulannya tetapi mereka tidak punya banyak waktu karena monster itu sudah menyerang mereka dari belakang kuncir kuda penyihir itu dengan cepat melompat ke udara menggunakan sihirnya untuk melindungi kapal dari serangan raksasa namun usahanya itu berdampak serius padanya dan dia mulai batuk darah dengan cepat jatuh Ash berhasil mendorongnya kembali ke T4 aman dengan tali yang diikatkan padanya saat itulah Andrea melompat ke dalam udara dan memunculkan busur emas dia menembakkan anak panah yang menjatuhkan monster itu dengan satu pukulan Ash sejen. Ak senang melihat ini tapi kegembiraannya cepat memudar ketika Andrea jatuh ke dalam air dan mulai tenggelam meskipun Ash selalu punya masalah dengan Andrea dia menyelam ke dalam air untuk menyelamatkan temannya. Para penyihir lainnya merasa lega karena mereka tidak perlu berenang untuk mencapai border tahun sekarang. Dia senang mereka keluar dengan selamat tetapi kepercayaan dirinya terpukul ketika dia melihat salju mulai turun. Salju awal tidak turun, itu benar-benar pertanda baik. Royal Scholar pernah berkata bahwa musim dingin yang datang lebih awal di Grey Castle berarti iblis sedang dalam perjalanan yang berarti bulan-bulan iblis telah dimulai. Dia menyebutkan bahwa sekarang masih musim gugur dan bertanya-tanya apakah kota perbatasan sudah diserang karena mereka mendekati daratan pada. Sang putri bertanya apakah ini tempat para penyihir turun terakhir kali sang kapten mengangguk mengatakan dia ingat tempat ini karena terakhir kali kota perbatasan memiliki balon raksasa untuk Franz. Portasi sampai cukup terkejut mendengar tentang balon tersebut dan Ash menjelaskan ia terbang dengan omong kosong dan Roland adalah orang yang menggunakan logika omong kosong untuk mewujudkannya saat. Itulah Tilly menyadari bahwa cendekiawan kerajaan tidak pernah mengajarkan mereka apapun tentang hal ini jadi dia tidak tahu dari mana dia memperoleh pengetahuan ini apapun masalahnya mereka harus menunggu jawabannya sampai mereka akhirnya bertemu dengannya jadi dia hanya memberitahu semua orang untuk mencapai Tilly kemudian berbalik ke kapten dan bertanya apakah dia bisa tinggal di sini selama 3 atau 4 hari karena dia ingin mengirim Lotus dan para penyihir lainnya kembali ke pulau kapten setuju mengatakan dia tidak akan pernah berani berlayar di laut berbahaya tanpa salah satu penyihir saat. Mereka akhirnya berhasil mencapai tanah pada Tilly memberitahu Safei penyihir kuncir kuda untuk memberi tumpangan kepada penyihir lain Safei menggunakan kemampuan penghalang untuk membuat platform. Mengambang bagi mereka sementara Tilly terbang sendiri dengan bantuan sihirnya batu kembali di pekerja kota perbatasan berjuang dengan badai salju yang lebat membuat pekerjaan mereka sulit sementara. Tilly dan krunya tiba di kota dan mulai berjalan melintasi jembatan yang dibangun pangeran mereka benar-benar terpesona oleh ukuran jembatan dan tidak dapat tidak membantu tetapi bertanya-tanya berapa banyak logam yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu yang begitu besar Ash berkomentar bahwa jembatan raksasa itu tampak seperti pemborosan sumber daya karena dia pikir ponton sudah cukup dan ia tanya apakah benar-benar ada bisnis di luar asal sungai Andrea tertawa mendengar komentarnya yang menyebutnya bodoh dia menjelaskan bahwa meskipun dia bukan dari Grey Castle dia dapat melihat nilai. Di hutan dan tanah tak berpenghuni untuk perluasan wilayah ponton tidak akan mampu menahan peningkatan lalu lintas sungai jadi jembatan raksasa lebih masuk akal Andrea menambahkan bahwa sang pangeran pasti lebih pintar dari semua orang di sini Ash kemudian menunjukkan bagaimana Andrea mencoba mempermalukan sang pangeran belum lama ini saat mereka mendekati kota, para prajurit dengan cepat menghentikan mereka dan bertanya mengapa mereka datang dari selatan. Salah satu prajurit melihat bahwa ada penyihir dan dia dengan bangga membenarkannya. Prajurit itu dengan senang hati memberitahu mereka untuk menunggu di sana sementara dia melaporkan kembali ke kastil bahwa ada penyihir baru yang ingin untuk bergabung dengan serikat penyihir Ash mencoba menjelaskan sampai statusnya tetapi sang putri dengan cepat menghentikannya memberitahu prajurit bahwa mereka akan menunggu Ash bertanya mengapa mereka tidak membiarkan para penjaga mengetahui identitas asli mereka Tilly menjelaskan bahwa dia penasaran tentang bagaimana pangeran akan bereaksi terhadap penyihir dari asal yang tidak diketahui saat itu Nightingale muncul dengan nakal dan berkomentar bahwa dia mendengar ada penyihir baru tapi tidak menyangka akan melihat beberapa wajah yang dikenalnya Ash dan Nightingale mulai mengejar sementara Tilly benar-benar kagum melihat Nightingale tidak diragukan lagi dia adalah penyihir tipe tempur dan
Nightingale yang sangat kuat kemudian memperkenalkan dirinya kepada sang putri dan menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat yang membuat Tilly terkejut saat mereka memasuki kastil. Sylvia sangat senang melihat Putri Tilly setelah sekian lama. Dia segera memeluknya dan bertanya mengapa dia ada di sini karena ini masih musim gugur. Tilly mengingatkannya bahwa ini hampir musim gugur, musim dingin es. Ekarang Putri kemudian bertanya tentang para penyihir lainnya dan Sylvie segera memperbaruinya bahwa Lotus sedang membangun rumah untuk para pengungsi. Evelyn dan Lilin seharusnya masih berada di Dister. Ik Industri dan Madu sedang melatih hewan pembawa pesan di taman. Sang pangeran telah mengirim pesan agar mereka berkunjung kastil. Tepat pada saat itu Pangeran Roland masuk dan memberitahu Tilly bahwa para penyihir lainnya sedang dalam perjalanan ke kastil karena dia telah memberitahu mereka tentang kedatangannya. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan secara resmi menyambut saudara perempuannya yang tersayang di kota perbatasan. Setelah sementara saudara-saudaranya duduk minum teh, Tilly mengingatkan kakaknya bahwa sudah setahun penuh sejak terakhir kali mereka bertemu dan mereka punya banyak hal untuk didiskusikan. Kakaknya setuju dan mengatakan dia memang punya banyak hal untuk dikatakan tetapi dia tidak terburu-buru karena musim dingin akan panjang tahun ini. Tilly terus mengawasinya, mengawasinya dan dia mulai merasa sedikit gugup di bawah tatapannya. Dia memanggil Nightingale yang segera muncul. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak perlu bersembunyi karena dia saudara perempuan. Ya, dan memintanya untuk meninggalkan ruangan. Begitu Nightingale pergi, pangeran meyakinkan saudara perempuannya bahwa mereka sendirian. Dengan pertanyaan pertama Tilly adalah menanyakan siapa dia sebenarnya. Sang pangeran menjawab bahwa dia adalah saudara laki-lakinya, pangeran keempat dari Grey Castle. Sepertinya saya harus menyelesaikan episode ini di sini, tetapi saya sangat tertarik untuk lihat kapan mereka berdua akan berbagi pengetahuan mereka tentang reruntuhan dan menyatukan semuanya. Selain itu mereka masih harus menyelamatkan penyihir yang terjebak di reruntuhan hutan berkabut dan aku sangat ingin mendengar lebih banyak tentang iblis ini.